go back, I'm here baby waiting for ya. Stop holding on, baby, I just don't wanna lose ya. There will be no time for us to fight with destiny. I will never change my mind to live a fantasy. There will be a time for us to find clarity. This world is crazy, but we love the insanity. There will be no time for us to fight with destiny. I will never change my mind to live a fantasy. There will be a time for us to find clarity. This world is crazy, but we love the insanity. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Hilmi Khairul Rizky, NIM 2017-210096 akan menjelaskan tentang slide yang pertama, yaitu kontrol organisasi. Kontrol organisasi yaitu proses sistematis dalam mengatur aktivitas organisasi agar tetap konsisten dengan pengharapan yang telah dibangun dalam rencana, target, serta standar kinerja. Untuk mengatur suatu organisasi secara efektif mengharuskan adanya informasi standar kinerja serta tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi. Yang pertama yaitu memilih standar dan ukuran. Sebagian besar organisasi berfokus pada pengukuran dan pengawasan kinerja keuangan seperti penjualan, pendapatan, serta keuntungan. Yang kedua yaitu kartu skor berimbang. Kartu skor berimbang adalah sistem kontrol manajemen komprehensif yang menyeimbangkan ukuran keuangan tradisional dengan ukuran operasional yang berhubungan dengan faktor-faktor kesuksesan penting yang ada di suatu perusahaan. Selanjutnya untuk slide yang kedua yaitu kartu skor berimbang memiliki 4 perspektif utama. Yang pertama yaitu kinerja keuangan. Kinerja keuangan merupakan aktivitas organisasi berkontribusi dalam memperbaiki kinerja jangka pendek dan jangka panjang, terdiri atas pengukuran tradisional seperti pemasukan bersih dan pengembalian investasi. Yang kedua yaitu layanan pelanggan. Layanan pelanggan adalah pengukuran hal bagaimana pandangan pelanggan terhadap organisasi serta keterikatan dan kepuasan pelanggan. Yang ketiga yaitu proses bisnis internal. Proses bisnis internal yaitu berfokus pada statistik produksi dan operasional seperti pemenuhan permintaan atas biaya permintaan. Yang keempat yaitu keputusan organisasi untuk belajar dan tumbuh. Keputusan organisasi untuk belajar dan tumbuh tersebut berfokus pada seberapa baik sumber daya dan modal dikelola demi masa depan. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu model kontrol umpan balik. Sistem kontrol yang dirancang dengan baik akan melibatkan penggunaan umpan balik untuk menentukan apakah kinerja memenuhi standar yang telah dibuat. Manajer membutuhkan umpan balik, misalnya seperti dalam setiap kategori dari 4 kategori kartu skor berimbang. Kartu skor digunakan sebagai agenda untuk rapat manajemen bulanan. Manajer berfokus pada berbagai elemen dari kartu skor untuk menentukan target dilakukan selanjutnya. Pada bagian ini, kita akan menguji langkah-langkah penting dalam model kontrol umpan balik dan kemudian melihat bagaimana model tersebut berlaku bagi anggaran organisasi. Yang pertama, membangun standar kinerja. Sebagian besar organisasi berfokus pada pengukuran dan pengawasan kinerja keuangan, seperti penjualan, pendapatan, dan keuntungan. Namun para manajer makin mengetahui keharusan untuk mengukur aspek-aspek kinerja yang tidak kasat mata lainnya, untuk mengelola aktivitas pencipta nilai dan organisasi saat itu. Yang kedua, mengukur kinerja yang ada. Sebagian besar organisasi mempersiapkan laporan formal tentang pengukuran kinerja kuantitatif yang ditinjau oleh manajer setiap hari, minggu, atau bulan. Pengukuran ini harus berhubungan dengan standar-standar yang telah ditetapkan dalam langkah pertama proses kontrol.
Jika organisasi telah mengidentifikasi pengukuran tetap sesuai, tinjauan rutin terhadap laporan-laporan ini akan membantu manajer untuk tetap mengetahui apakah organisasi ini bekerja sebagaimana seharusnya. Di sini, saya akan menjelaskan tentang kontrol anggaran. Persis ini, kontrol yang sering digunakan oleh kontrol manajemen. Proses penentuan target untuk pengeluaran organisasi, mengawasi hasil, dan membandingkan dengan anggaran yang ada. Sebagai alat pengontrol, anggaran adalah laporan yang berisi pengeluaran terkini dan terencana untuk uang, unit, aset, bahan mentah, gaji, dan sumber daya lainnya. Yaitu selanjutnya adalah anggaran yang sering digunakan oleh para manajer. Yang pertama yaitu anggaran biaya, terdiri atas antisipasi dan biaya aktual untuk setiap pusat pertanggungjawaban dan untuk organisasi secara keseluruhan, menunjukkan semua jenis biaya atau dapat berfokus pada kategori tertentu. Yang selanjutnya adalah anggaran pendapatan, anggaran yang mengidentifikasikan pendapatan perkiraan dan pendapatan aktual organisasi. Yang selanjutnya adalah anggaran kas, anggaran yang menghitung dan melaporkan arus kas dan berbasis harian atau mingguan untuk menjamin bahwa perusahaan memiliki kas yang cukup dalam kewajibannya dalam berbelanja. Yang selanjutnya adalah anggaran modal, anggaran yang merencanakan dan melaporkan investasi dalam aset-aset besar untuk didepresiasi dalam setelah beberapa tahun. Yang ketiga, membandingkan kinerja dengan standar. Langkah ketiga dalam proses ini adalah dengan standar kinerja. Ketika manajer membaca laporan komputer atau berjalan di pabrik, mereka mengidentifikasikan apakah kinerja yang sedang terjadi saat itu memenuhi, melampaui, atau tidak mencapai standar. Biasanya laporan kinerja menyederhanakan perbandingan seperti ini dengan menempatkan standar kinerja. Yang selanjutnya, yang keempat, melakukan tindakan korektif. Manajer juga harus menentukan perubahan seperti apa jika ada yang dibutuhkan. Dalam pendekatan tradisional, atas ke bawah dalam melakukan kontrol, manajer akan melaksanakan wewenang formalnya, bekerja lebih keras, mendesain ulang proses produksi, atau memecat pegawai, atau sebaliknya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Bran Perwira dengan NIM 2019-21034. Di sini saya akan menjelaskan tentang kontrol keuangan. Di dalam kontrol keuangan ya, ada laporan keuangan. Laporan keuangan ini dibagi menjadi dua, yaitu neraca keuangan dan laba rugi. Saya akan menjelaskan tentang neraca keuangan terlebih dahulu. Neraca keuangan menunjukkan posisi keuangan perusahaan yang berhubungan dengan aset dan kewajiban pada waktu tertentu. Yaitu di sini suatu perusahaan harus memanage keuangan dan mengatur keluar masuknya keuangan supaya tidak terjadinya kerugian atau kebangkrutan. Yang kedua, laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah meringkas kinerja keuangan perusahaan untuk interval tertentu selama 1 tahun. Nah, setiap 1 tahun suatu perusahaan itu akan mengecek laba rugi yang dia terima, seperti laba yang dia impor dari PT ini ke PT saya berapa gitu. Saya akan melanjutkan tentang analisis keuangan. Di analisis keuangan ini ada berbagai aspeknya, yaitu yang pertama, menafsirkan angka. Seorang manajer harus mampu menafsirkan Seorang manajer harus mampu mengevaluasi sebuah laporan keuangan yang membandingkan kinerja perusahaan dengan data terdahulu atau norma-norma interval industri. Di sini maksudnya sebuah manajer harus bisa mengerti aspek-aspek bagaimana suatu industri ini berkembang atau suatu industri ini berjalan. Yang kedua, rasio likuiditas.
adalah perbandingan keuangan yang menunjukkan kemampuan organisasi untuk memenuhi kewajiban utangnya. Di sini suatu perusahaan melakukan peminjaman uang. Nah, kemudian di situ suatu perusahaan itu harus bisa bagaimana caranya kita mengembalikan utang itu, dengan cara apa, bagaimana. Yang ketiga, rasio aktivitas adalah rasio keuangan yang mengatur kinerja internal organisasi yang berhubungan dengan aktivitas penting yang ditentukan oleh manajer. Jadi bagaimana manajer ini melakukan dorongan atau melakukan penyemangat kepada karyawan-karyawannya supaya karyawan ini bisa bekerja lebih giat lagi, atau lebih teliti atau aktif dalam berbagai bidangnya. Selanjutnya, yang keempat, rasio keuntungan adalah rasio keuangan yang menggambarkan keuntungan milik perusahaan yang berkenan dengan sumber daya keuntungan, yaitu maksudnya suatu manajer atau suatu perusahaan itu memiliki keuntungan yang besar. Nah, di sini suatu manajer ini harus bisa mengolah keuntungan itu menjadi apa, seperti contohnya menjadi suatu saham atau sesuatu yang lain yang bisa membuat perusahaan itu mempunyai keuntungan lagi yang besar. Yang kelima, rasio leverage adalah aktivitas pendanaan dengan uang pinjaman. Di sini maksudnya. Oke, terima kasih atas kesempatannya rekan-rekan. Berikut saya akan menjelaskan filosofi kontrol yang berubah-ubah, terdiri dari pendekatan hierarki dan pendekatan desentralisasi. Mereka berdua merupakan poin yang hampir sama, yaitu yang tujuannya mengontrol kinerja atau menilai kinerja di suatu perusahaan atau organisasi. Untuk pendekatan hierarki, yaitu kontrol yang digunakan untuk mengontrol aturan, kebijakan, hierarki kewenangan, serta alat formal lainnya yang bertujuan mempengaruhi perilaku pegawai dan menilai kinerja-kinerja yang ada di dalamnya. Hierarki kontrol tersebut diperkenalkan untuk mendorong organisasi untuk mencoba untuk menerapkan kontrol yang lebih baik dan benar-benar untuk menghilangkan bahaya jika memungkinkan terjadi di dalam perusahaan tersebut. Cara kinerjanya adalah setelah melakukan kinerja penilaian risiko kerja dan diperhitungkan kontrol yang sesuai dengan prinsip hierarki tersebut seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Untuk pendekatan desentralisasi tersebut, yaitu kontrol yang digunakan untuk menerapkan budaya perusahaan, mematuhi norma-norma yang ada di perusahaan tersebut, dan fokus untuk tujuan daripada aturan prosedur untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi atau perusahaan tersebut. Untuk kontrol desentralisasi yang ditujukan kepada tim kerja di dalam perusahaan atau organisasi untuk mengerti budaya perusahaan serta norma-norma yang ada di dalamnya, serta fokus di dalam satu tujuan perusahaan tersebut
untuk diperjuangkan secara bersama-sama dengan baik. Ya, saya ambil contoh sedikit, misalnya saya sebagai tim kerja di suatu perusahaan atau organisasi, dan saya mematuhi apa yang diperintahkan untuk menerapkan budaya, norma, serta berjuang fokus untuk tujuan organisasi atau perusahaan tersebut. Dan selama saya masih menjadi tim kerja, saya dan tim kerja lainnya akan mendapat penilaian laporan penilaian kinerja tersebut. Untuk manajemen buka buku merupakan berbagi informasi keuangan dan hasil-hasilnya dengan semua pegawai di organisasi perusahaan tersebut. Adanya manajemen buka buku ialah bertujuan membuat setiap pegawai berpikir dan bertindak seperti pemilik bisnis itu sendiri. Mengapa demikian? Ya, mereka ditekankan seperti itu agar tahu tanggung jawab terhadap suatu perusahaan atau organisasi itu yang besar dan penuh, seperti tanggung jawab terhadap diri kita sendiri yang harus dituntaskan dan dikelola dengan baik. Untuk berikutnya, manajemen kualitas total merupakan komitmen seluruh anggota perusahaan untuk menanamkan kualitas ke dalam setiap aktivitas dengan melakukan perbaikan terus-menerus. Ya, rekan-rekan, maksud dengan adanya manajemen kualitas total yaitu seperti kita atau rekan-rekan yang mungkin di masa yang akan datang akan menjadi tim kerja di suatu perusahaan atau organisasi. Kalian akan diberikan kebijakan dari perusahaan tersebut yang harus Anda ikuti, patuhi, dan terapkan, sebab kebijakan tersebut tentunya sudah dirancang disusun sesuai kualitas perusahaan tersebut. Dan jika kalian sudah mengikuti, menerapkan, mematuhi, akan ada penilaian kerja yang akan nantinya